Halo sobat-sobat CCG, kali ini kita akan membahas mengenai implementasi penjangan kinerja pada instansi pemerintah. Apa itu penjangan kinerja? Kalau kalian belum tahu, jadi penjangan kinerja itu adalah proses menjabarkan dan menyelaraskan sasaran strategis organisasi ke dalam target unit kerja hingga ke level individu pegawai. Artinya, outcome organisasi tidak berdiri sendiri. Ia diturunkan secara sistematis menjadi peran, kontribusi, dan tanggung jawab yang jelas di setiap levelnya. Proses ini membentuk sebuah kerangka logis yang dikenal sebagai pohon kinerja, yaitu penghubung antara tujuan organisasi dan aktivitas operasional sehari-hari. Lalu, apa saja sih tahapan penjangan kinerja berdasarkan Permen-Pan RB nomor 89 tahun 2021? Jadi, yang pertama yaitu menentukan outcome strategis. Yang kedua, mengidentifikasi Critical Success Factor atau CSF. Yang ketiga, menguraikan CSF ke dalam kondisi operasional. Yang keempat, merumuskan indikator kinerja. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu mengintegrasikan pohon kinerja ke dalam dokumen perencanaan dan kinerja jabatan, sehingga menjadi target unit dan juga individu. Jadi, sobat-sobat CCG, sebagai bukti nyata implementasi penjangan kinerja, kita bisa lihat contoh pada studi kasus lembaga komisi yudisial pada gambar berikut ini. Nah, jadi, gambar tersebut merupakan penjabaran dari tahap 1 hingga tahap keempat. Setelah itu, setelah variabel-variabel kinerja beserta indikatornya telah disusun dalam pohon kinerja, kemudian dijabarkan ke dalam komponen perencanaan, yaitu pada tahap kelima, yaitu dengan menentukan variabel mana yang akan menjadi sasaran strategis, sasaran program, maupun sasaran kegiatan. Lalu, sebagai langkah berikutnya dalam proses perencanaan, setelah pohon kinerja dituangkan ke dalam komponen perencanaan dan menghasilkan dokumen perencanaan, tahap selanjutnya adalah mendistribusikan ke jabatan-jabatan dalam struktur organisasi yang ada. Dokumen ini kemudian dapat menjadi acuan dalam penataan organisasi kita, termasuk penyesuaian struktur unit dan juga pembagian tugas-tugas agar semakin selaras dengan arah strategis organisasi ke depannya. Hingga pada akhirnya, penjangan kinerja bukan hanya sekedar kewajiban administratif belaka. Ia adalah alat transformasi cara berpikir dan cara bekerja. Dengan penjenjangan kinerja yang tepat, kegiatan tidak lagi berjalan sekedar rutinitas. Anggaran tidak lagi habis tanpa arah yang jelas. Dan kinerja tidak lagi diukur dari aktivitas semata. Semua bergerak menuju satu hal yang sama, yaitu hasil nyata bagi masyarakat. Mungkin videonya sampai di sini ya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye-bye. Dadah. Terima kasih.